Tapi emang bener sih, aku kemarin baru nanya lagi sama Lia, itu beneran adik kakak sama Lia? Iya tahu. Iya, lu kemana aja Neng? Masa nggak mirip sih? Mirip banget. Aku tuh kalau lihat dia lagi nyanyi untuk acara-acara gede gitu ya, kayak gila ya nih orang suaranya bisa begini. Apa sih pakai insang? Gitu. Iya, makanya bingung tahu. Kayak gila ini tinggi banget loh gitu kayak. Oke, berdua dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Let's go. Oke. Kita berjumpa lagi dalam Sofi Nabi Talks You Are Loved. Hari ini biasanya tamu itu satu-satu, tapi hari ini yang ini nggak bisa dipisah, ya, karena mereka adalah sister. Bisa sih sebenarnya dipisah, cuman ya kayaknya emang kita gancet aja. Gancet aja. Kayak pisang ya, harus satu sisir itu ikut semua, gitu kan? Iya, soalnya kadang kalau misalkan kan sekarang kan satu di Bali, satu di Jakarta, orang tuh ngira tuh kita tetap satu orang, padahal kita kirain kembar. Iya. Padahal yang satu namanya Henny Veronica, yang satu namanya Gita Natalia, yang kalian kenal sebagai Cika Waode dan juga Lia Waode. Becil. Ketahuan deh nama KTP. Henny Veronica ya. Berarti lo kalau ke dokter dipanggil Bu Henny. Bu Henny. Nama kita Kristen banget kan? Iya. Baru nanti gue mau nanya tuh kenapa namanya Kristen banget, yang adeknya namanya juga Ineke. Iya benar. Yang terakhir lagi Glory. Oh, wow. Glory Angela. Wah, oke. Karena papa tuh dulu Katolik. Mualaf. Oh, iya, papa Katolik. Mualaf. Tunggu. Waode ini marganya siapa ya? Bukan marga sih. Itu macam gelar lah. Raja Buton itu, gelar yang kebangsaan Buton itu. Iya. Waode dan Laode. Kalau Waode buat cewek, Laode buat cowok. Oh, pantes. Gitu. Dan sebenarnya mereka tulisannya itu tuh penempatan tuh memang harus di depan. Waode siapa? Veronica mestinya. Iya, harusnya begitu. Waode Gita Natalia, mestinya gitu. Harusnya cuman gitu. Karena biasalah, mungkin karena garis keturunannya berbeda gitu ya. Mungkin dulu papa aku kan rakyat biasa kan gitu. Jadi kayak yang nggak boleh nih lo pakai gitu. Jadi ya udah namanya nama biasa aja. Biasa aja. Yang Buton siapa? Mama. Oh, karena menikah dengan yang di luar dari Buton. Orang Cina deh. Cina lagi. Cina lagi. Bapak Cina Indonesia. Cina Medan. Oh, Cimet. Kita Cimet. Oh, iya. Lucu kan? Cablaknya dari situ ya, berarti ya? Enggak, karena kita lahir besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Betawinya yang dapet malah. Kalau Buton kayak apa memang culture-nya orang mereka Buton? Kan kalau Indonesia tahu gitu, Buton penghasil apa? Gitu kan? Apa anak-anak? Aspal. Benar. Ya mungkin kita buatan dari aspal kali ya. Ini gue salaman seumur hidup baru ini gue ketemu orang Buton nih. Serius? Gue kayaknya bener, gue ingat temen-temen gue kayaknya nggak ada deh dari kepulauan. Oh iya, dari Sulawesi Tenggara tuh nggak ada. Ya nggak Buton, maksudnya bener-bener Buton ya. Buton Luna kita. Kalau Aco kan Makassar. Bugis ya? Bugis dia. Bone. Tapi kita sebenarnya ada garis keturunan dari Bugis juga, dari kakek. Oh. Jadi ada Bugisnya juga, terus jadi ada campur aduk lah gitu. Iya. Tapi si mama yang adalah dari Sulawesi ini, yang adalah Buton ini, menikahlah dengan papa yang adalah Cimet. Iya. Sehingga gelar itu dianggap tidak boleh dipakai dulu. Karena mama dulu kabur dari kampung. Oh. Dijodohin ya. Tahuan deh. Dijodohin apa mau diapain gitu, aku nggak ngerti deh, lupa deh. Pokoknya dia kabur aja, ketemu papa nggak di Jakarta gitu. Dan dibantunya sama omnya dia ini Laude Kaimudin yang dulu gubernur. Oh iya. Dibiayain. Saking sayangnya ya sama ponakannya. By the way, gue ngeliatin dia, gue bingung nih mau liat matanya yang bawah apa ya. Nggak faedah kan? Coba liat kamera. Nggak faedah kan? Sumpah nggak faedah ini kacamata. Jadi setiap orang nanya itu kacamata fungsinya apa? Nggak ada.
Fungsinya buat orang marah-marah Ini bikin aja, orang kesel Bikin orang aja. kesel aja. Jangan kaget ya nanti kalau misalnya tiba-tiba ada komennya yang negatif gitu kan gitu. Ya itu pasti karena kacamata aku. Oh iya, enggak sih, gue yakin nggak negatif. Ini kacamata pembawa cuan. Cuma bingung Amin, aja gue ngeliatnya amin. gini. Jadi Lia. Iya benar. Iya benar. Mata lo yang mana? Iya iya. Sulit ya. Mereka nggak kembar ya guys? Jadi yang Nggak. satu kakak, yang satu adik. Betul. Iya. Gue pikir bertiga, ternyata berempat. Berempat. Oke, tunggu. Let me get this straight ya. Ini pohon keluarga nih, ya. Ya. Henny Veronica, Ya. dipanggilnya Ika, akhirnya jadi Cika. Jadi Cia. Cika itu sebenarnya Cici Ika. Yang bener lo. Cici Ika itu kan Cici kan panggilan Chinese kan, Cece. Jadi lu biasa manggil dia Iya. Cici dulu. Lah iya memang. Dulu Cik 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 jadi gitu Cik Cik manggilnya. Cik Cinanya beneran nih ya? Iya benar. Kita punya nama Cina masing-masing. Apa nama Cina lo? Aku kalau boleh tahu. Kong Ichia. Kong Ichia karena marganya Kong. Oke. Ya, Kong Ichia. Aku Jadi Kong namanya Ixing. Icia. Iya. Icia. Ya, You? aku Ixing. 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 Bintang artinya. Kong Ixing. Ya. Oh. Kalau Iin Kong Iing. Kalau Oh, dia yang mah di- mirip. Iing Ya. ya. Kalau yang di Medan Kong Ying. Iya ya. Aku lupa. Ya, lupa deh kalau yang Medan tuh, maaf. Oh, cewek nih semuanya. Semuanya cewek. Empat-empatnya cewek. Empatnya. Luar biasa. Baru di sini Anda tahu kan Wow Audio Sister punya nama Mandarin, nama Cina. Ya kita belum pernah ngasih tahu sama si ya. Orang lagi dan, udah ini loh. dan yang lucunya dulu Cika di saat lagi mau bikin paspor, karena waktu itu masih awal-awal 2000-an deh gitu. Terus kayak yang enggak ya itu pokoknya awal 2000-an. Oh lo ada Nama- lu turunan ya turunan. gitu. Oh iya. Ternyata. Oh iya Terus benar yang dulu. sempat agak dipersulit sih. Oh, sempet pada Iya, masa bener ya? itu. Iya. Iya benar. 2000 berapa kan 2000 baru lulus kuliah, baru lulus SMA tuh 2000. Untuk apa? Untuk pembuatan pembuatan paspornya. paspornya Hmm. karena ada keturunannya. Iya. Oh, sebelum masa Gus Dur ya? Berarti. Kayaknya Sebelum. 2000, Iya. 2001 dia 2002 ya. Iya, waktu itu berarti memang benar. Rada Jadi kita susah. sempat merasakan itu. Nah, berarti tapi nggak pernah tinggal di Sulawesi ya? Karena si Nggak. Mama ke Jakarta, dari awal di Jakarta. Tapi dia pernah tinggal sebulan di Sulawesi. Kok sebulan? Berapa sih? Hei, Berapa? 8 bulan Oh, 8 sayang. bulan saya. Bukan sebulan, Nek. Enggak, tapi itu masih umur 2 Masih tahun. kecil banget. Kenapa dia dipisah? Enggak, Enggak, pengen emang aja sono. pengen pulang ke sana. Emang diajak pulang sama nyokap ke sono. Kan dia di sana kerjaannya tuh cuma pakai kolor doang. Kenapa? Dia dulu kecil tuh kerjaannya cuma pakai kolor. Dia Oh, demennya pakai kolor, kemana-mana. enggak pakai baju, terus pakai shawl, terus pakai kacamata gitu. Unik kan? Iya. Anda rasa itu adalah sebuah fashion statement? Iya, itu Iya. emang otaknya anak kedua kali ya, begitu kali ya. Nah, absurd. Dan turunannya ke anaknya begitu. Kalau di rumah Anakmu satu kan? Satu. Namanya Alexa. Alexa. Oke. Dan itu ya gitu kerjaannya tiap hari. Sama. Pulang sekolah, malas pakai buka baju. bajunya Dia cuma pakai celana kolor. dalam. Terus nanti tiba-tiba dia pakai high heels. Oh. Mam, aku mau jalan-jalan dulu ya gitu. Iya. Aneh banget. Aneh. Terus kalau bilang anak gua aneh deh gini nih. Bisa tolong lu ngaca? Lu juga aneh dulu kayak Oh, dulu. gitu Jadi ya. makin sama aja kayak dia. Beda 3 tahun kan Beda kalian 3 kan? tahun. Berarti kan yang pertama adalah Cika, Ya. Henny Veronica ini. Kong Ichia. Kong Ichia. Lalu yang kedua adalah Gita Natalia ini, si anak Iya. kedua, middle child yang la gitu kan ya. Lu nyanyi kan ya? Ya, nyanyi kan? Iya. Nyanyi, iya. Kong Ixing, Iya, kalau Kong Ixing. artinya bintang. Bintang. Ketiga itu Ineke siapa tuh? Ineke Patricia. Ineke Patricia tuh. Dia lahirnya pas Sumpah Pemuda. Oh, Ineke Patricia. Ineke Kong Patricia. Iing. 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 Yang paling mirip sama yang keempat yang namanya Glory, Glory siapa? Angela. Dia Glory mau Angel. ini Inging. ulang tahunnya tuh 2 hari sebelum 2 hari Natal. sebelum Natal. Jadi Glory Oh. Angela. Iya. Oh, 23 Desember. Kalau aku Gema Natal artinya, karena 19. 19 ya. Gita Natalia. Kalau aku nggak ada apa-apa. Henny Veronica Veronica ada. Siapa? Bukan yang Veronica tuh bukan yang basuh itu. Hah? Bukan yang Basuh. basuh kaki. Bukan. Yang basuh. Nama Veronica Operator. Itu Hotel Komsel. Komsel. Halo, Veronica bisa saya Enggak, bantu? kalau nggak salah tuh di Bible tuh ada nama Veronica Oh, Veronica, itu. iya. Oh, itu. dari Bible. Kalau maksudnya. kayaknya deh kayak. Kalau Henny-nya? Henny-nya itu Hendy Nini. Oh, nama orang tuanya. Yang lucu. pertama ya nih. Iya. Jadi mau nggak mau buat nama orang tua. Iya, ya terakhir Berat kan? yang lain harus udah kreatif deh Udah ya, kreatif, masa harus nama orang tua mulu. Untuk anak pertama biasa percobaan. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna.
Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Lain harus udah kreatif deh ya, masa harus nama orang tua mulu. Anak pertama biasa percobaan. Ibu percobaan nggak ya? Iya saya bener saya bener. Percobaan. Tadinya diharapinnya kan zaman dulu belum ada USG kalau zaman kita iya, kan. Iya, saya diharapinnya jadinya laki. Ternyata namanya mau dikasih nama Vega. Ternyata perempuan. Jadi Sophie. Jauh kan? Jauh banget sih antara Vega dan sama kayak aku juga. Aku tuh tadinya sudah beli segala macam berbentuk laki. Jadi warnanya biru apa segala macam. Tiba-tiba keluar perempuan. Itu nggak ngerti tuh mau nasik mana. Tiba-tiba iya. Iya kan? Udah salah gender. Gede banget 4,5. Jadi baju yang dibeli nggak ada yang muat. Oh, I see. Jadi dia bayi paling gede. Dan waktu pas melahirkan di antara kita berempat sama adikku yang di Medan, melahirkan Alexa paling gede juga. Oh, Alexa anakmu 4,4. 4,4. Oh, wow. Tapi kan bapaknya bule, kali suaminya Lia ini bule, gak? Mohon maaf deh, bapak kita juga bukan bule, bapak kita Cina, nanti gede banget 4,5 lahirnya. Tapi jangan sedih ya saudara-saudara, di saat mama saya sedang melahirkan saya, itu ada lagi keluarga di sebelahnya nyokap, anaknya lahir 5,5. Allah tuh, tanya mama. Oh berarti pada saat tahun itu tuh memang bayinya pada gede-gede kali ya? Mungkin kali ya. Iya. Kalau ada konten kreator tuh, lu udah TikTok tuh dari kecil tuh kan? Ya, sebelah bayi ini besar, ini lebih besar. Iya gitu. Kayaknya kalau bayi besar itu kepalanya juga rada besar ya, makanya dia kan otaknya kepalanya tuh keras kepala di antara kita semua. Ini. Gimana sih kok jadinya ke situ sih di bawah-bawahnya? Ini senengnya kalau aku seneng. Kenapa? Biasanya kan kita di sini jarang ya berdua-duaan tuh jarang. Pasti sendiri. Walaupun suami istri kita ambil episodenya sendiri-sendiri supaya bisa mengolah masing-masing kehidupannya seperti apa. Tapi kalau sister aku nggak mau karena aku tuh juga punya sister. Dan ketika udah disatuin juga bisa diem ya. Sama Lea sama Tina ada adikku satu lagi. Satu lagi. Yang cewek di dunia begini juga. Dia sebenarnya nyanyi juga di Broadway. Cuma terakhir-terakhir memang dia karirnya lebih ke guru dan interpreting Inggris Indonesia. Namanya Tina. Nah yang paling kecil namanya Troy, cowok. Nah itu keluar akhirnya cowok tuh satu tuh. Oh setelah lama ditunggu-tunggu ya. Keluarlah cowok satu. Kalau itu juga sebenarnya nyanyi tapi pekerjaan dia sebenarnya dia di digital agency. Nice. Nice tapi belum pernah ngasih kerjaan ke kakaknya bagaimana? Oh ya sulit. Gak nice itu saya. Sulit ya. Kurang nice ya, kurang ya. Tapi kita kan berempat cewek semua. Jadi pada saat aku melahirkan cucu pertama cowok, jadi tuh kayak raja. Si anakmu ini? Si abang. Cowok pula? Cowok pula, cucu pertama pula kan. Terus habis itu baru anak bule nih yang keluar nih. Udah raja dan ratu dia udah dua ini. Kalau si Iin juga punya anak kan? Sepasang. Kalau Glory? Laki, cowok. Oke. Sekarang kita masuk ke siapa mereka sebenarnya di dunia yang fana ini? Aldi Taher kali ya bahasannya ya. Tapi bener kan, maksudnya kita di dunia ini sementara. Cuma gini, aku tuh udah tahu mereka dari zaman Lenong Bocah. Ya maaf ya, kalau nggak tahu mungkin kamu harus Google apa itu Lenong Bocah. Tapi dulu ya salah satu sanggar yang ngetop itu adalah Lenong Bocah. Sanggar Ananda, Teater Kaula Muda. Iya, itu juga ada dan Lenong Bocah tuh Aditya Guma ya. Nah, ketika itu tuh aku inget banget karena kalau ketemu anak lulusan Lenong Bocah itu tuh sama gitu, celutukannya, cara bercandanya, cara kita berkomunikasi di panggung tuh mirip. Salah satu temenku waktu itu si ini Erwin, dia tuh yang Erwin jadi Babe dia.
Erwin apa Noval nih? Oh iya, apa Noval? Babe bener. Dia enggak Erwin. Yang bareng gue di Lupus dulu yang jadi Erwin, Adi siapa? Itu Erwin. Ya itu Erwin ya. Itu jadi Iya. bapaknya. Jadi babe kan, bener. Nah, itu seusia kalian. Kak Erwin Cika, itu kayaknya dia kan muda banget. Oh iya. Kalau Kak Erwin itu apa di atas aku Di atas setahun? kayaknya ya, Ada di atas ya. aku apa gimana? Di atas secara umur ya, di atas ya. Dan waktu itu sempat yang kita tahu mungkin yang lebih ke sini Olga ya. Olga juga Lenong Bocah Iya, nggak sih? almarhum itu dia almarhum Olga ya. tapi dia 97. generasi yang selanjutnya. Oh. Nah, kalau kita kan generasi yang pertama. Ruben? Ruben dia Also? bareng sama Ruben. Olga bareng sama Ruben. Iya, berarti generasi setelah Ya, kalian ya kan? barengan sama Lia sebenarnya. Oh. Enggak dong. Enggak maksudnya kan Lia kan bareng juga 95. Secara umur mungkin. Ya, jadi Secara kan generasi? aku kan 93, Lia 95. Terus habis itu Lia lanjut lagi ke generasi selanjutnya Iya, kayak gitu. yang bareng Olga Ruben. Yang bareng Olga Ruben. Nah, itu siapa tuh yang masukin kalian ke Lenong Bocah awalnya? Awalnya itu justru kita bukan lenong kan, dulu kita awalnya tuh nyanyi. Nah, coba ceritain dulu ini. Kemarin tuh Mas Pongki juga bilang gini, "Ma, kamu tahu nggak mereka tuh sebenarnya penyanyi?" Hah, aku taunya Lenong Bocah. Kita penyanyi tapi kita nggak pernah lagu. Karena kemarin kita makin ngulik-ngulik, Mas Pongki nggak mau bikinin kita lagu. Iya. Karena mungkin produsernya bukan Pongki Barat. Iya, Oh, iya, kayaknya. iya. Kayaknya sih. Nggak, jadi gimana cerita dulu? Awalnya tuh Jadi waktu kecil. tahun 90 itu aku mulai bernyanyi, mulai nyanyi di Ancol. Kalau Ancol itu tuh Pasar Seni di Pasar Seni. Tahun 90 kau umur berapa ya? 90 ya? 7. 90 umur berapa ya? 7, 8. Ya dikurangin aja lah Iya. Kak. Disuruh gitu. Oh, lu lahir 81 ya? 82. 82. Ya, oke. 82. Jadi 90 itu aku mulai nyanyi di sana dengan honor yang tiap minggu itu 2.500. Pasar Seni Ancol ya? Belum Iya. di pasar seninya. Jadi sebelum ke pasar seni tuh ke pantai ini, terus ke sini. Nanti Maksudnya terakhir selalu ada tenda stage-nya itu? bukan. Jadi setiap minggu itu ada rollingan itu. Kalau aku itu di bagian sebelah mana, nanti ada penyanyi yang lain di bagian sebelah mana. Nanti Oke. kalau dari situ pindah ke sini naik 7.500. Nah, yang paling terakhir di pasar seni Ancol itu 10.000. Oh, itu yang kalau Ya. main game udah ketemu ratunya Ya, tuh ya. Nanti nah, ketemu bener. ketemu Raja Monsternya. 10.000 di situ, Raja Monsternya di situ. Nah, Lia itu suka ikut ngintil bareng. Jadi kita tuh dulu suka bertigaan sama almarhum sama papa kan. Terus kalau aku lagi dari atas panggung, dia pengen ikut Nice. nyanyi, pengen ikut nyanyi, dia mau ikut tampil lah gitu. Nggak bisa nih, kok kakak gue doang yang tampil gitu lah. Dari situ karena udah punya pengalaman nyanyi di sana, kita nyanyi lagi tuh di Auto 2000, di ikutan model ini, ikutan ini, nyanyi di ini, nyanyi segala macam. Akhirnya papa kayaknya dapat info dari siapa ya, papa ya? Untuk sanggar itu kita tiba-tiba dimasukin ke Sanggar Ananda tahun 91, 92-an. Gak lama kita langsung masuk Lenong Bocah 93. Nah, Lia belum masuk ke sanggar. Lia itu baru masuk pada saat mau aku sama Novel ceritanya udah jadi suami istri. Muncullah Lia, gitu. Di 94 sih ingat aku. Iya, heeh. Jadi Lia tuh memang follower aku. Karena emang dulu kan ngintil doang kan. Dulu kan cuma kerjaannya. ngintil doang Ya kan adek Iya. kan gitu. Jadi Mas Adit bilang, ini ngapain nih? Cuman kakaknya doang. Karena kan dulu latihan di Senayan tuh, Iya. di pintu 7. Ya. Terus dianya mah masuk ke sanggar gitu, Dia bingung. akunya di luar. Di luar. Gitu. Kenapa anak adiknya nggak ikutin juga masuk ke sekalian gitu. Tuh, Akhirnya demen dong dimasukin. lo. Oh iya iyalah, si Banci tampil ini Iya, kan. sudah kau Demen. tunggu kan kalimat itu. Tiba-tiba dapat langsung jadi anak Cika. Oh, Dia jadi kan anak. Jadi Iya. anak. Jadi Namanya aku juga masih ingat lagi. Apa tuh? Nunung melindung-lindung, kepala lindung kesandung gedebu. Oh, itu namanya. namanya Nunung. Oh. Kalau aku namanya kan cuma Omeh gurame rame-rame. Kalau Novel namanya apa? Nopang itu Udin, Pak Udin. Udin yang Oh, tuh kan. Gitu. Kalau Lenong tuh gitu. Oh, gitu. Jadi awalnya penyanyi. awalnya nyanyi. Dulu malah kita dibikinin album Sama? apa sih namanya? Aku juga lupa lagi. Kami ya? hari apa sih? Gak tau deh pokoknya. Oke, ada Jadi deh. tuh dulu sempat bikin album beberapa sama si Iin juga bertigaan. Bertiga. Namanya Trio Trio Hoki. Oke. Ada satu lagu yang judulnya Pak Ogah nikah. Heeh. Jadi dulu tuh apa namanya? Obat Bob ya? Nggak tahu deh, gue Bukan lupa. Jadi kita syutingnya tuh sama Pak Ogah, sama Bu Baria yang gitu. Dulu kan lagi zamannya Unyil kan lagi hype juga kan tahun-tahun iya. segitu kan. Iya. Jadi Bu Baria ikut nyanyi? Ikut Dengan juga. logat Madura, tak iya? Iya.
Oh gitu. Iya. Ya ampun lucu banget. Itu kalau gue cari masih ada tuh nggak tuh? Trio hoki itu. Nggak tahu Misalnya deh. ada Kayaknya kalau di nggak Google tahu deh, ada masih ada gambar apa enggak deh. albumnya atau apa? Nggak tahu deh masih ada apa enggak ya. Pokoknya yang gue inget banget dulu gue fotonya gini aja. Oh kenapa Iya. tuh lo begitu? Nggak tahu. Nggak tahu, dia memang paling nggak tahu gaya dia tuh paling absurd di antara kita semua. Iya, Kalau iya. aku mah biasa aja standar dengan Iya. poni yang gitu, set, sasakan. Ah, sasakan, iya. Iya, udah gitu dia. Iya. Oh. Trio hoki yang nggak hoki dengan albumnya. Trio hoki ini pas itu nyanyi kayak orang Batak nggak bisa suara? Apa? Kayaknya dulu masih Dulu kecil enggak deh. belum ada pisah-pisah suara. Enggak. Lagunya apaan sih dulu? Ya itu Pak Oga Misalnya nikah tentang- judulnya. Enggak, selain itu apalagi? Lu nyanyiin tentang si Pak Oga mau nikah? Iya. Sama Bu Baria ceritanya Sama mau bubarnya nikahin. kita nikahnya. Oh. Gue lupa deh gimana sih lagunya, gue aja Gak tahu dia kayak inget juga Astaga, orang Tuhan, jadul lucu banget itu banget. tahun 91 kan itu sih. Iya. Itu lo terakhir rekaman suara berarti? Nyanyi Belum bertiga. belum Ya, lagi. Oh, si enggak. Jika sempat akhirnya dia Aku solo. akhirnya solo Aku sendiri. juga solo. Sempat. Dia juga solo sendiri. Terakhir tahun berapa tuh? Allahu Akbar. Tahun berapa ya? Masih kelas cilik apa 4, enggak? Masih kecil, Oh, masih masih kecil. cilik. Nah, kalau aku kayak udah masuk SMP, mau masuk SMP masih SD. juga. Mencoba lagi ya, Coba peruntungan lagi. di dunia tarik suara. Iya, nggak beruntung juga. Belum, say. belum, jangan bilang enggak. Tapi Belum, dulu belum ya. lagu yang aku nyanyiin itu sempat dijadiin osnya ini orang tua asuh. Oh, Soundtracknya iya. Jadi dulu tuh ada kayak apa ya? Ada orang tua iya, apa bukan gitu, yayasan ya? apa sih, organisasi atau apa gitu. Hmm. Jadi Orang tua asuh engkau harapan. gitu. Jadi Iya. itu dipakai sempat. Sama itu lagu apa dulu yang dibikin sama ini Ade Irma Suryani. mm-mm. Nah, itu Lia sempat Yang nyanyi juga. nyanyiin. Oh ya, ya itu Ah. waktu buat lagu-lagunya Pak Mahmud. Jadi dibikinin satu Satu album, gitu. nah, dan Lia dari kedapatan lagunya itu Ade Irma dari Suryani. tapi itu tetap dari Mas Adit. Oke. Jadi anak-anak lenong, anak-anak sanggar yang bisa nyanyi disuruh nyanyi. Diarahin Iya, ke sana. Jadi Oke. dibikin satu kumpulan gitu. Oke, tapi bisa dibilang kalau kalian besar di Lenong Bocah dong ya? Yes, Ya, yes, kalau benar. untuk dunia acting tuh memang kita baru masuk itu di Lenong. Makanya Iya. tuh sampai sekarang tuh orang tuh menanamkan kita itu komedi. Nah, kalau kita buka wiki pun selalu dibilangnya pemeran wanita dan pelawak Indonesia. Bahkan Iya. bukan jadi stand up comedian, bukan pelawak Iya, dibilangnya. itu dia. Beban kan? Aku baru mau tanya, kalian sebenarnya menerima nggak peran itu dibilang pelawak Indonesia? Oh, kalau aku mah nerima-nerima aja kalau aku ya. Cuman terkadang tuh aku suka gini loh. Lu nggak mau nyoba peran yang lain apa ya? Gue dulu tuh di Sanggar tuh dilatih tuh nggak cuman untuk komedi-komedi doang loh. Kita bisa lu memerankan yang lain kayak gitu loh. Tapi mungkin rezekinya diarahnya ke situ. Ya udah, aku mah terima aja. Kamu terima apa nggak terima? Ya bebas lah, serah kalian gitu. Aku juga bingung. Habis mau nerima. harus mau gimana? Karena aku nggak ngerasa aku lucu. Oh. Aku tuh kayaknya enggak deh, gue kayaknya nggak lucu, nggak deh. lucu Gue kayaknya banget lebih ya. ke sarkas. Kalau lihat tuh emang ya gitulah, bingung sama dia. Uniknya Aneh gitu. kebangetan. Jadi ketika kalian tampil selalu ada ekspektasi oleh klien untuk lucu gitu. Iya, kan jadinya itu dia. beban. Kadang suka beban kan. Jadi Karena kalau nge-MC pun kan begitu. dipikir yang lucu ya Mbak gitu. Iya. Iya. Kalau nge-MC kan juga kayak gitu kak. Untuk yang formalnya udah ada, kita pas masuk MC hiburan. Babadutannya. Bagian hiburan. Iya. Iya gitu. Pasti kayak gitu. Mau itu wedding kayak, mau itu kalau ulang tahun tuh pasti dari awal sampai akhir ya. Tapi kebanyakan kalau acara-acara formal atau acara-acara kayak angkatan-angkatan gitu, pasti kita masuknya tuh di bagian hiburan. itu, Untuk hiburan. formalnya tuh Drama pasti beda lagi. tamahnya. Iya, itu dia. Oh, pernah nggak ada satu masa yang nggak terima sampai enggak gue mau nggak usah ngambil yang lawak-lawakan supaya gue suatu hari bisa dapat peran yang nangis atau apa gitu. Aku dulu setelah akhirnya masuk ke sinetron pertama aku dulu kan Love, yang kaca pembesar tuh. Iya. Dari situ. Itu beneran Luf ya, bukan Loop ya ngomongnya ya? Luf ya. Iya. Oke. Bandung banget. Bukan, karena gue tanya. Iya, memang Bandung banget enggak, tapi Iya. gue sempat mikir orang tuh ngomongnya kaca Loop gitu Oh. selama ini. Oh, Loop. Nggak tahu sih ya, kalau itu kan dulu movie sinetronnya dari Sinetron. jadi namanya memang Love. 2004 kan itu Enggak. sekitar ya? Apa?
2002 apa 2003 2001 apa pokoknya sekitaran segitu. Itu sinetron pertama kamu keluar dari Lenong Bocah kan? Iya, nah setelah itu akhirnya baru aku justru masuknya ke antagonis. Yang mana yang suster ngesot? Enggak. Itu suster ngesot mah udah lama. Udah setelah itu jauh. Jadi mulai dari setelah Love itu Cinta SMU lah, apalah segala macam, itu aku semuanya antagonis. Iya, tapi dia antagonis itu nggak yang terlalu antagonis banget kan? Enggak, kecuali yang kayak film-film Hidayah gitu ya, maksudnya sinetron Hidayah itu diwajibkan. Kalau sinetron yang kayak kalau zoom in zoom out. Iya. Kalau yang kayak cerita-cerita remaja gitu antagonisnya pasti ada komedi-komedinya juga. Kakak kelas yang jahat tapi tetap ada lucunya gitu. Itu pasti deh kalau kayak gitu. Pasti dapat itu ya, kalian. Aku pun juga kayak gitu. Jadi kalau untuk peran-peran yang di lain selain komedi gitu ya dapat antagonis ya, tapi ada lucu-lucunya juga. Selalu gitu ya. Ikut ini kenapa gitu? Ikut ah. Enggak, soalnya ini kopinya enak. Aduh, makasih ya. Kopi enak. Enggak, tapi bener tau, bener. Terima kasih. Dan dia nggak pahit-pahit banget. Bukan karena kita lagi syuting ya. Nggak perlu pakein sugar, udah enak. Terima kasih. Kita kan pencinta Emang nggak kopi. pakai. Iya, nggak. Oh, pencinta kopi, benar. Iya. Oh iya, nanti setiap ke Bali lu main di sini ya. Iya, Jangan benar. lupa ya. Iya. Terus kita bikin konten TikTok. Iya. Yang gua nggak ngerti itu ya. Nanti pokoknya kalian kalau kepengen banget ngelihat Kak Sofi ya begini tiba-tiba, Aduh Tuhan. Nah, pokoknya nanti di tayangan ini pasti ada. Karena tadi sebelum syuting udah, Kak kita bikinnya, tapi kok nggak bisa joget? Enggak, udah ntar gua arahin, kata dia kayak gitu. Aku bisa. Dia bisa joget. Lalu tadi punya ide. Nggak bisa, dia mah nggak bisa joget. aku nggak bisa. Yang penting pede aja banget. dulu. Aku pede banget. Lo bukannya kalau zaman Lenong harus nggak ada ya? Nggak ada. Dia joget-jogetnya begitu-gitu doang. Kayak gitu doang. kan. Iya, Paling Kalau enak. gini mah aku bisa. Bisa. Tapi kalau yang lain nggak bisa. Oh, oke. Jadi lu juga dulu bukan anak disco. Bukan. Bukan. Oke. Dia mah nggak disco banget. Tadi kan aku bilang, ini yang ngaturnya, ntar kita bikin gini aja Kak, gitu. Padahal dia anak kedua. Terus aku sempet nanya, ini anak keduanya lumayan bawal ya. Biasanya kan anak pertama tuh yang atur. Iya. Kalau di keluarga kalian kayak apa? Ya Kamu dia yang- bosi. Oh dia yang bosi. Aku lah. Dia selalu. bosi. Dan dia mengakui. Iya. Memang iya. Ya, Bangga, gimana bangga. Kak? Fakta. Emang fakta emang kayak gitu, dia bosi. Karena apa namanya, aku tuh selalu bilang ke Cika gini, kayak misalnya kita mau bikin si project apa gitu ya, iya nanti ini begini Neng, ini tetap nanya, menurut lu gimana? Oh Iya. oke nih. Ya Kalau udah. aku lagi Jatuhnya dia nurut sih. kalau misalkan konsep yang dia kasih ke aku ya oke, ya aku bilang oh ya udah oke. Tapi kalau misalkan ada bantahan sedikit ya paling aku tinggal ngasih masukannya ya nggak banyak juga. Orang dia mikir juga. Enggak, biasanya kan anak pertama tuh yang tukang mikir, ngatur. Enggak. Ada nggak itu sifat itu di Nggak Cika? ada, paling sedikit lah, nggak ada. Karena Paling di dikit rumah doang, itu fire-nya aku. Oh. Dia fire, aku tanah. Oh. Iin apa ya? Kentang kali dia ya. Ya mungkin. Kentang goreng dong. Iin sama kayak aku ya, tanah apa dia air, aku lupa deh. Aku tanah soalnya. Aku tuh fire. Ini banget. elemen apa nih? Secara kelahiran tahun secara Chinese, zodiak atau apa? Oh, kalau Ini Chinese zodiak kan aja itu. kali ya. Ini zodiak Ah, aja. ini zodiak kali ya. Kalau zodiak kan elemennya aku tanah, dia api. Iya, Chinese zodiak kan biasanya yang ada elemen tanah, ada Iya. air, ada api kan biasanya Chinese Iya. ini gitu. Dia Chinese memang calendar. fire. Oke, dia Dan api. Sio juga gitu ya. Tapi enggak, kalau aku Sio oke. Dia kebo. Sio kebo kamu? Enjong. Enjong lucu tau, Enjong. Itulah. Dia kebo. Oh, dia kebo. Iya, gue kayak kayak gue ngerti aja, gue nggak ngerti juga. Kalau Sio itu dia tuh lebih ke lahirnya di jam berapa? Oke, dia ada kebo pagi, apa siang, tuh? sore, malam kan? Kebo malam, kebo Aku apa? Kebo malam. iwo, kebo Dia apa? kebo malam. Jadi males banget. Si pemalas Si banget. pemalas sebenarnya, makanya dia malas mandi, malas ini gitu. Kalau aku enjongnya itu si pagi apa sore gitu. Artinya apa tuh? Ya kalau sore kan jalan-jalan. Anjing di bawah jam. Iya kan biasanya gitu kan. Kalau pagi kan memang waktunya mencari makan, ya kan? Ini teori masing-masing nggak apa-apa ya, sesuai dengan interpretasi Tapi masing-masing. katanya sih begitu, sesuai dengan jam lahirnya. Berarti berdua kagak ciong nih ya? Enggak. Tapi Ciong. adikku sama papa yang paling adikku yang paling terakhir sama papa ciong. Glory. Iya. Kenapa?
Ciong. Papa ciong sio ular. babi, adekku sio ular. Tapi akhirnya papa kalah juga kan. Emang show ular gimana sih modelannya? Ular, aku nggak ngerti kalau ular tuh kayak gitu kali ya. Gue udah ngarep. Pokoknya gini enggak, pokoknya mungkin karena dia masih bayi, jadi kalau papa keluar dari pintu, adekku nggak kenapa-napa. Maksudnya santai aja nggak gimana. Tapi iya. papa masuk ke dalam rumah, itu pasti entah itu nangis, badannya panas, badannya ini Sakit kayak gitu. mulu. Sakit. Jadi umur 9 bulan dia udah pisah sama kita. Dia udah tinggal di Medan. Yang misahin? Bukan yang misahin, memang lebih baik memang harus ditaruh di sana supaya dia nggak sakit-sakitan. Kalau menurut tradisi orang Cina gitu. gitu. Dititip ke Kakaknya papa yang kebetulan nggak punya anak perempuan. tapi dia nggak apa-apa tuh. Mama nggak nangis? Nangis. Tapi kita masih apa kontak dengan adik dari dulu. Iya, dan dia tahu mama papanya di Jakarta dulu tuh, cici-cicinya semua di Jakarta, dia tahu. Berarti totok banget ya tradisi Cinanya ya. Iya, Kalian kita tuh memegangnya si ya? Cina itu sebenarnya cuman Kita di antara berempat itu yang paling putih sebenarnya dia. iya. Yang dia Ini juga udah nggak putih lah dia sejak di Bali. Iya, Iya, udah. itu dia. Heeh. Jadi sebenarnya yang kelihatan Cina banget tuh Lia, dari garis bener. matanya, dari Garis mata bener. kulitnya. Tadi Itu kan dia, dia Cina datang banget. belum make up. Iya, iya kan? Kemarin kan mereka sempat bilang kita ada keturunan Cina. Tadi gue nggak percaya. Pas dia lagi make up belum pakai apa-apa baru aku oh Ya, iya bener. iya. Aku lihat garis mata. Dari dia. Jadi dia kalau misalkan di Bali itu dia nggak berjemur udah mulai memutih, stres. Karena Aduh gue stres, udah nggak hitam lagi, ntar gue putih dong. Dia stres. dia justru pengen coklat. Iya, dia pengen hitam, dia pengen coklat. Jadi kalau yang lain coklatnya alami. Kalau aku memang begini warna kulitnya. Oh. Kalau yang Iin putih, Oke. tapi lebih putih dia. Ini ya kemarin aku lihat koreografernya Koreografer. JKT48 ya, Iya. bener? Kak, JKT. salah Kak, nanti kita dibully loh. JKT48. Kak, hati-hati Kak. Wah itu garis keras loh. Itu garis keras Kak. Tapi kalau bapak kan Kak Sophie nggak tahu. Oh iya, kalau nggak tahu nggak Aku juga sering suka nyebutnya begitu kok, dibenerin mulu sama dia. Oke. JKT JKT48 Oh my God. Oke. asik. Adiknya yang nomor 3 ini adalah koreografer JKT48. Asik. Aku takut salah. Iya iya. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Aku takut salah. Iya iya. Aku juga gitu suka gitu. Dimarahin kan kalau salah sama fans-fansnya kan, garis keras fansnya kan? tuh garis keras banget. Nah, Gokil sih. itu koreografer berarti untuk semua lagu tuh si Iin itu. Jadi ada Mereka tiga dibagi sampai tiga tim. 4 koreografer untuk ngajarin setiap ada berapa lagu. Jadi masing-masing ini dapat 2 lagu gitu. Iin ini juga waktu kecil ikutan Lenong Bocah. Enggak. Tapi kenapa tiba-tiba berkarya di dunia seni juga? Joget-jogetan itu dari mana? Tadinya dia disuruh masuk sinetron laga gitu loh. Karena dia kan taekwondo, silat, tapi kayaknya bukan di situ tujuannya dia. Terus akhirnya dia dancer. Ah. Akhirnya dia lebih demen menari ya, dia jadi dancer. Terus habis itu dia masuk ke JKT. JKT itu dan akhirnya itu menjadi salah satu jalur atau bentuk dari karir dia lah ya. Iya. Choreography for JKT48. Takaraweng bo gue. Dan sekarang dia mengurus kita berdua Apanya? untuk masalah job-job. Manajernya? Ya manajer kalau dia lagi nggak ini dia nyariin kerjaan juga buat kita. Oh gitu. Seakrab ini ya kakak adik. Alhamdulillah. Kalau dulu waktu masih muda sih masih yang kayak apa sih kakak gue, apa sih adek gue. Gitu. Ribet Tapi ya. sekarang semakin tua ya gitu, kayak yang kita harus bersatu padu. Pokoknya hayu ngeriung bareng yuk. Satu lidi akan mudah dipatahkan.
akan dibandingkan lidi yang bersama-sama gitu. Jadi ada yang lewat, srek. Kayak Sophie tuh sebenarnya tuh pengen gebuk lu tau gak? Kayaknya diliatin dulu, tunggu nih punchline lu di mana nih. Kalau nggak kena gua gebuk nih. Pakai gebukan laler ya. Iya, bukan lain. Ini mama zaman dulu banget. Kayak gebuk ini, gebuk kasur. Woi, mana lo? Gue penasaran yang paling kecil nih, yang terpisah hidupnya dari kecil, nggak satu atap lah ya, katakan karena tadi tradisi Chinese itu. Itu dia kerja apa? Di bidang seni? Enggak. Apa? Kantoran Dia biasa. Kantoran biasa. Oh. Makanya dia kan lebih rakyat biasa banget dibanding kita kan. Dia dikatakan. Enggak, tapi dia paling pintar di antara kita semua. Mungkin karena kantoran kali ya. Dan dia yang paling jago bahasa Mandarinnya. Oh iya. Ya iyalah, Yes. karena tinggal di sana juga kan. Oh iya. Jadi, beda. jadi dua bahasa dunia dipegang sama dia, Inggris sama Mandarin. Oh, English Jadi and Chinese. itu dia pintar sekali, cari duitnya juga dan oke lah dibandingkan ya, kita ini. Karena kita dulu waktu masih ada almarhum. Seniman-seniman Iya. ini. Dulu waktu masih ada almarhum, kita Papa. disuruh belajar bahasa Mandarin. Cuma tuh kayak ada alasannya aja gitu loh. Sakit perut lah. Iya, apa gitu. dan kita dulu tuh waktu masih ada almarhum tuh suka dibikinin ginseng kan. Ginseng yang bener-bener ginseng. Ginseng kan Korea ya, ini beda lagi nih. Ada ginseng Cina ada. Oh, ada. Iya, itu kita harus duduk di bangku di meja makan gitu. Kalau belum habis, lu nggak boleh turun dari itu. Karena Pahit kesehatan. banget. bukan buat apa minum Oh, itu buat ginseng? kesehatan. Buat kesehatan kita buat Gue jadi bingung deh. Perasaan kita tadi lagi ngomongin soal Inggris dan Mandarin. Iya, maksud gue kita tuh dulu diajarin sama mama papa tuh kita tuh nggak boleh. Kitanya banyak alasan. Gue colok mata lu ya lama-lama ya. Kita tuh banyak alasan, jadi kita nggak bisa belajar Mandarin. Oh. Di sekolah pun kita ada pelajaran Lu Mandarin. menyesali dong, sekarang orang Menyesali diperlukan. banget, Kesel banget Kak. sih, Sumpah sebenarnya demi sumpah. apapun. Makanya aku kita nyesel. kita sodorin ke anak-anak kita supaya anak kita pintar kan. Anak Iin pintar loh bahasa Mandarin loh. Oh. Iya, ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Alexa ada nggak? Ada. Tuh Alexa juga ada. Tuh, minimal bisa cien. Oh no. Enggak, minimal dia bisa ngobrol sama sepupunya yang di Medan satu lagi ya. Anaknya si Glory. Anaknya si Ying Ying. Oke. Ini lucu ya. Jadi yang seniman tuh di keluarga sebenarnya siapa awalnya? Papa kayaknya ya, Dua-duanya. ngajak-ngajak kamu. Mama juga? Mama penari. Di Ya, Jadi dia zaman nari dulu daerah. dia dari gadis kan dia penari. ya di mana biasanya? Di Solo, di di TPRI, kampung. di apa? Di kampung. Oh, di Kampung. Sulawesi. Sulawesi, Penari adat, penari Iya. Iya kayaknya Iya. ya. Adat Dulu tuh Sulawesi. sampai yang kayak harus begini banget. Tahu gak sih cara Tahu. belajar biar lentur? biar lentur, gitu. yang harus bisa sampai kena Iya, ke belakang. Jadi ini harus dimasukin ke dalam gini, terus Ya Tuhan. harus gitu. Dimasukin Masukin Jadi biar- cup gitu. Iya. Iya. Mama bisa? Iya, dulu. Jadi ini harus begini banget nih. Terus rambutnya segini. Hah? Gimana maksud lo? Rambutnya Panjang Nyokap. banget. Sebetis iya gue makanya nih. gini. Iya, gini makanya segitu. Yang bener. Iya. Wah, itu jatuh banget rambutnya. Kayak kamu gini alus. Halus banget. Sekarang segimana rambutnya mama? Mama. Segini. Kayak ini mah, segini. Progresif ya. Kalau dulu tuh kayak Roxette. Hah? Tahu kan penyanyi Roxette kan? Tahu. Ya Mas ya? Heeh. Roxette. Udah tuh dulu kayak Roxette. Jadi Roxette kan pendek, Ya itu. blonde. Oh blonde. Iya. Oh agak-agak dia nih ya. Berarti Iya. style-stylenya kan Style-nya juga masih blonde. blonde. Oh, oke. Jadi dua-duanya memang ada darah seni. Yang satu menari, yang Yang satu drummer. Oh, papa tuh drummer. Dulu ngebandnya sama siapa? Dulu belum ada soneta ya. Kalau Lebih ada ke apa? bencong. Lebih ke bencong. Nggak tahu dulu emang gimana ya? Nggak tahu nama Aku nggak bandnya. pernah tahu. Oh, berarti memang papa yang kepengen kalian di dunia seni dan mama atau Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Cuman kitanya juga suka ngejalaninnya. Tapi kalau masalah sekolah, ada yang sempat kuliahnya formal nggak atau kuliahnya seni atau enggak? Gue nggak mau. Enggak, aku kuliahnya itu. Awalnya aku akuntansi. Di pinter ngitung dong lo. Ekonomi akuntansi. Atau defisit mulu kalau lo yang itu. Enggak balance. pembukuan. Hidupnya Tapi diajak kalau agak lagi- Kalau balance. lagi pembukuan tuh emang gila tuh. Iya Pas, iya. Jadi pas mau masuk semester 3, aku pindah jurusan ke PR. karena aku kan kuliahnya sambil kerja. Oh, iya. Iya, orang ketinggalan mulu kan nggak bisa. Jadi mohon maaf saya mendingan pindah jurusan deh Ke PR, ke Public apa? Relation. Sekolahnya di mana? Di Esa Unggul. Oke, Sanggul. Kelar tuh.
PR-nya kelar. Enggak. Gue baru nanya kelar, mungkin udah nggak enak. Enggak. Makanya gue diemin aja, pasti ditanya nih. Karena Soalnya kerja. terakhir tuh padahal udah sisa KKP doang, KKP seminar kelar. Nggak aku jalanin sayang. Kenapa? Males. Iya KKP ini, tapi aku juga kerja. Oh. Tapi ya udahlah, biarin aja lah. Yuk, kalau nggak salah Nggak, kuliah nggak di. mau. Nggak Aku mau. tuh tadinya mau ngambil psikolog, Heeh. cuman Sempet di UI nggak? keasikan enggak. Tadi Nggak. mau masuk Atma. Oke. Cuman Kak Melissa Grace, dia kan Oh, di Melissa Atma. Grace, Iya. aku tahu tuh. Itu juga Baik, Lenong Bocah kan? alhamdulillah. Psikolog dia kan sekarang. Oh, psikolog. Iya, jadi aku sempat nanya ke dia, Kak, emang kalau misalnya masuk Atma, masuknya gampang, keluarnya susah ya untuk psikolog? Ya nggak juga sih, Dek, dia bilang gitu, tergantung aja, lu bisa nggak nyelesainnya? Anjrot, gue langsung mikir tuh, gimana ya, cari duit aja deh. Oh. Emang Tapi lama aku enggak ini? belajar bahasa. Oke. Iya, dia Apa? belajar bahasa dia. Inggris aku tekunin. Dulu Apa yang sempat terakhir? Prancis ya? Prancis sempat aku tekunin, tapi akhirnya lupa. Nah sekarang karena berhubung suamiku Jerman, jadi aku tekunin banget Jermannya. Oh, berarti kamu bisa bahasa Jerman juga? Bisa. Di Jerman Matraman. Jerman. Ya harus bisa lah ya kalau suaminya Jerman ya, minimal kalau ketemu mertua Iya. apa bagaimana lo kalau Jadi nggak bisa. dan kalau lagi di Bali gitu ya, kita kayak mau ngomongin orang gitu, kita ngomongnya pakai bahasa Jerman. Jadi biar nggak ada yang denger. Nggak Nggak ada tahu yang yang ngerti bahasa Jerman. Kok biar nggak ada yang denger? Emangnya tuli? biar nggak ada yang Baru tahu nggak ada artinya ngerti, apa. nggak ada yang ngerti Iya, iya, gitu. iya. Si papi kan kalau diajakin rumpi sama dia kan ho-ho juga. Iya, suamiku rumpi emang. Oh, iya. Kayak kalau misalnya nih ya, kita lagi misalnya di sini gitu ya, kita pasti akan nyari tempat yang paling depan, terus yang bisa ngeliatin orang. Masuk ya. Ya, keluar masuk. Jadi nanti kita People cek watching. tuh. Iya, kayak Gimana kalau lagi ngerumpinya ngomong sama papinya gimana? rumpi banget suamiku. Ih, kenapa ya itu ya? Dia kok pakai celana ini? Kayak gitu-gitu. Kok ada yang boleh begitu ya? Lo mau di mana? Nggak, karena mungkin keikutan Ini aku kali gara-gara ya. dia. Gara-gara dia. Kamu awalnya ketemu, nah ini nih kita juga pengen tahu. Orang kan suka bilangnya gini, gue tahu tuh Lia Waode dulu main suster ngesot lah, main apa-apa, tapi dia udah pindah ke Bali sejak 2009. Sembilan. Nah, itu awalnya tuh pindah ke sini tuh karena apa? Karena nikah sama suami, ketemu suami atau apa? Itu yang gue Enggak, agak Ketemunya penasaran. di Jakarta ya? Ketemunya aku di Jakarta. Oke. Tapi suamiku itu minta di saat ulang tahunnya dia, kita pindah ke Bali. Jadi 18 Maret ulang tahun dia, tanggal 1 April aku udah pindah. Jadi cuman ada waktu sekitar Dua minggu lah. sekitar 2 minggu, 2 minggu. less than 2 weeks, kita akhirnya pindah ke Bali. Tahun 2009. 9. Kenapa tuh lu pindah ke Bali? Belum tren tuh waktu itu orang pindah ke Bali. Kayak lucu juga ya gitu. Kan karirmu di Jakarta, main film. Nah, itu aku sempat ngobrol sama dia. Hah. Aku Kan kayak lu nggak terlalu yakin sih. mau pindah ke Bali? Kan kerjaan lu banyaknya di Jakarta. Rezekinya udah nggak diatur apa-apa, lah, gitu. nggak apa-apa lah. Nanti juga kalau ada rezekinya di Bali ya gue dapat rezeki di Bali. Bener dong, dapat FTV-nya semua kan Bali. Jadi di saat aku nyampe 1 bulan di Bali, di bulan Nggak Mei, nyampe Nggak sebulan nyampe, udah jadi kerja. di bulan Mei itu aku langsung ditawarin. Dulu kan Studio 10 yang terkenal banget tuh untuk FTV. Awalnya sebenarnya ditawarinnya stripping di Jakarta, terus aku bilang nggak bisa karena Udah aku pindah tinggalnya di Bali. Bali. Akhirnya dari situ stripping FTV lah jadi. Jawa Bali ya. Ada pokoknya ada yang di Jawa, ada yang di Bali. Nah, ya udah lihat di Bali. Tapi I FTV, believe on terus- something kayak gini loh Kak, dimanapun aku berada, rezekiku juga pasti ada aja gitu. Jadi aku nggak terlalu ngoyo banget gitu. Terus kayak yang apa namanya di Bali ini kan kayak kalau misalnya di saat kita pindah tuh kayak yang Bali will welcome you banget gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang kayak ngerasa kok gue kayak nggak oke ya di sini rezekinya gitu. Nggak tahu ya, mungkin elonya hatinya masih belum terlalu Nge-vibe, vibe-nya tuh nggak masuk ke sini kali Iya, ya. kalau aku tuh semenjak pindah ke Bali kayak yang ya udah this is my home gitu. Jadi I believe on it gitu, terus kayak yang nggak tahu pokoknya udah kayak dilancarin aja lah segala sesuatunya gitu. Kalau ada aja rezekinya di sini. Udah ikhlas kan? Lo Ikhlas pindahnya gitu. ikhlas. Jadi mau ada kerjaan di Jakarta bisa diambil syukur, nggak bisa diambil Ya ya udah, udah udah. gitu. Akunya juga nggak mau ngoyo gitu karena aku I love Bali gitu. Suamiku pun sama, dia nggak mau lagi pindah kemana-mana.
Iya. Jadi ya udah Bali. Bali aja. Jadi memang misinya udah berubah yang tadinya. Kan tadi kan sempet tuh terlontar kan, kamu bilang mau kuliah ini, ternyata ini cari duit aja lah gitu. Tapi ketika bertemu suami ternyata semua itu kalah dengan kamu mau bangun keluarga dan menepi lah ya, katakan di Bali gitu. Dan sekarang punya anak satu namanya Alexa itu. Tapi masih main produksi-produksi FTV. Sekarang bukan FTV kan namanya web series ya. Web series. Masih kadang-kadang. Jadi kayak kemarin Kebetulan syutingnya juga di Bali lagi kan enak. Syutingnya di Bali, terus aku bilang oh ya udah nggak apa-apa selama itu di Bali. Tapi kalau misalnya kayak kemarin ditawarin stripping di Jakarta, aku bilang sorry nggak bisa. Kalau web series di Jakarta atau film di Jakarta masih aku ambil karena rentan waktunya Pendek. jelas. Soalnya kan kalau stripping kan kita setiap hari. Nah, speaking of Ratu Stripping nih, ini nih orangnya. Ratu Stripping, Ikatan Cinta, Ikatan Cinta. 3 tahun setengah, say, Iya. bener nggak? Benar, 3 3 tahun tahun lebih lah setengah. ya. Kayak pandemi, lu lama bener ya main? Iya kan emang sinetronnya pas dari lagi Pandemi. pandemi. Oh, pas pandemi? Jadi waktu pas pandemi itu kan kejebak di sini, kita nggak bisa pulang ke Jakarta. Ulang tahun suaminya Lia, terus akhirnya kita tinggal di sini sampai bulan Juli pulang ke Jakarta. Terus selang 1 bulan aku disuruh kirim video, jeda 3 hari udah syuting. Jadi September menuju Oktober aku udah syuting Ikatan Cinta itu. 2020 kan? Iya. Syutingnya gimana tuh? Waktu itu kan lagi PSBB, Iya, PPKM, jadi semua itu segala macam. Iya, pokoknya kita pada saat itu seminggu 2 kali swab. Kalau udah pulang ke Jakarta, lu kalau datang ke situ lu harus swab lagi. Terus kita terkungkung di dalam satu hotel besar, kita nggak bisa kemana-mana. terisolasi lah Iya, ya. terisolasi. Sementara di gerbang itu masih banyak orang yang suka berdatangan gitu. Kalau misalkan ada satu kru atau ada beberapa ekstras yang kena, itu langsung dipulangin. Terus kitanya disterilin lagi semuanya kayak gitu. Dicek lagi. Dicek lagi segala macam. Wow. Vaksin kita semua di sana. Berapa episode sih lu itu? Kalau untuk 3,5 tahun? kalau untuk tayangan itu 1.300. Ya Allah. 1.372 ya apa ya kalau nggak salah. Bagaikan lagu Pongki Kalau- Barata ya. 1000 Kalau buku episode. kalau buku 1.284. Buku 1284. Buku tuh episode, guys. Episode, Kita terima iya. skrip. Iya. Itu satu buku tuh namanya. Satu episode ya saya benar. Aduh, 1284 kebangun rumah dong, Bu. Alhamdulillah Kak. Gue langsung itu kecing. Mengingat zaman-zaman My Sinetron Days gitu kayak Iya kan? langsung kebangun tuh pasti rumah tuh. Oh, berarti rezeki banget dong justru di pandemi. Alhamdulillah. Kamu dapat pekerjaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi memang sebelum Ikatan Cinta itu kan memang aku stripping. Jadi itu aku kan sama Lia kan karakternya sama kalau di dunia peraktingan gitu. Mirip-mirip lah ya. Iya. Jadi Lia jalurnya ke sana, aku jalurnya ke sini. Lia di PH ini, aku di PH ini, gitu. Makanya orang tuh dulu tuh ngiranya kita cuma satu orang. Padahal rambut beda. Tapi kan gila banget ya, Iya. maksudnya ya kali aja gitu gue syuting di sinetron ini Masa terus tiba-tiba ada di syuting FTV sinetron sini ini kayak juga, gitu. Iya. Amuba kali gue. Satu terus Membela habis itu diri. kembar, dikira kembar ya gitu. Iya, Jadi Lia udah jalurnya di FTV, ya nggak mungkin aku jalurnya ke sana lagi dong. Nanti kita Iya, sama. iya. Jadi lebih baik aku ke jalur sinetron. Oh, gitu. Awalnya mah Lia juga sinetron sama. Tapi kita waktu itu beda PH. Tapi kalau disandingkan sebenarnya nggak mirip seperti kembar yang kalian Enggak, pikir. Enggak. Aku Jauh lebih manis. banget. Oh, iya, iya. Jauh banget. Iya. Zinyak. Nah, aku mau nanya ini sekarang. Aku tuh terakhir nonton YouTube tuh sempet lihat kan, Lia tuh kayaknya nggak bisa diem ya. Jadi selain memang dia di sini, Maksudnya gimana ada sih, aja. Kak? Enggak maksudnya tuh Maksudnya apa sih? Iya ada aja idenya. kayak belatung nangka gitu, Iya, nggak bisa diem ya. Tapi emang iya sih emang nggak bisa diem dia. Jadi selain ngurus anak, suami, ya people watching tadi itu, terus dia juga dua lakinya itu Ditekankan loh. pakai bahasa Jerman, terus udah gitu menerima FTV atau web series yang syuting di sini, tapi juga punya bisnis. Dia Iya. punya furniture outdoor ya, namanya Unique Outdoor. Iya. Unique Outdoor. Iya. Sama gue sempet kepo Clothingan. kemarin ada clothing juga ya. Iya. Ya. Apa tuh namanya? Luf. Lah, nama sinetron itu? Enggak. Lia und Volka. Oh, suami. Yes. Iya. Volker namanya dia. Volker. Ya. Lia und Volker. Volker. Ih, berarti dari zaman sinetron Itu tuh artinya udah apa? menggariskan kayaknya. Lia dan Volker. Lia dan Volka. Oh. Und itu dan pakai bahasa Jerman.
Dari zaman sinetron itu dulu udah digariskan kali tuh. Mungkin iya, kali ya. Tapi kan Volker itu. orang ngiranya kan itu jadi itu ya karena di sinetron Love, pertama dia ya. iya. Nah, kalau enggak emang love gitu Iya, ya. ih keren loh. Itu Tuhan bekerja loh kalau menurut gue Ya, bener-bener. itu dah, maksudnya banget ada aku. Itu sayangnya kita. Itu sayangnya kita. Tapi itu menurut aku ada gue songke langsung loh. Itu sayangnya kita, Kak. Iya, iya, iya. Iya. Love language. Iya, tapi emang itulah yang aku maksudnya gini loh Kak. Aku tuh nggak ngoyo banget gitu. Kayak yang dapat suami agak kaya banget tapi rajin gitu. Itu aja aku udah bersyukur gitu. Terus kita pindah ke Bali, kadang kerjaan ada, kadang enggak untuk aku ya gitu. Itu juga aku bersyukur gitu. Jadi maksudnya kayak yang aku udah jalanin aja. Lu nggak gitu. ambisius berarti? Aku ambisius. Ambisius dia. Ambisiusnya Tapi untuk yang kayak life flow, aku Nyantai, jalanin aja chill. gitu. Tapi kalau untuk nyariin, ambisius banget. ambisius dia sebenarnya ambisius. Oh. Nah, Gitu. balik ke tadi. Jadi ada bisnis juga dan dia juga berusaha merambah di dunia YouTube. Lucunya adalah Ngerajut juga, Kak. gimana Ngerajut. maksud lo? Dia ngerajut, Kak. Beneran? Handmade dia Crochet ngerajut. atau Crochet. Crochet? Iya. Ajarin gue dong crochet. Serius, Serius, Kak. aku itu punya banyak banget benangnya. Kalau mau silakan Aduh Tuhan, ambil. makasih. Iya beneran. Gue akhirnya ketemu orang di Bali yang bisa gue ajakin crochet. Serius? Iya. Itu aku bawa dalam tas. Jadi dia itu ntar ya. Ya. YouTube kita itu kan ada giveaway-nya. Ha-ha. Nah, di giveaway-nya itu handmade-nya dia semua. Oh. Jadi awalnya itu dia cuma bikin 1, 2. Itu dulu anaknya waktu lahir itu semua hasil rajutannya dia. Ya Tapi nggak ada yang Tuhan. muat. Tapi Karena aku kegedean. kekecilan. Kekecilan anaknya. Beneran ya, gue tuh minta diajarin serius. Karena Tapi dulu sabar ya, aku Sabar. bukan teacher yang baik. Iya baik. Yang penting gue liat tangan lo aja. Enggak, Oke. lu bintang apa, Kak? Hah? Lu bintang apa, Kak? Bintang tuh maksudnya apa? Zodiak. Oh, Scorpio. Bisa nyambung ke dia lah. Bisa, oke. Karena kan mudi-mudian juga dua-duanya. Iya, lumayan. Setelah deh yang penting bisa crochet Iya kan? Oke. Jadi lu bisa crochet juga. Pokoknya lu selalu ada kesibukan. Yang aku lihat adalah dulu kan yang pertama kali aku lihat, loh kok ini yang Lia apa yang Cika gitu kan? Sampai harus gue lihat lagi. Itu kan sempet kamu bikin YouTube sama ada teman-teman kan waktu itu. Oh iya, Bali ini podcast. Bali ini podcast. Bali ini podcast. Itu udah habis masa tayang? Udah, jadi waktu itu kita seasonnya bikin habis. kita bikin 10 episode aja. Terus abis itu baru aku bikin project sama Cika untuk si Wow The Sisters. Itu dia pertanyaanku adalah kenapa pilihannya kakak kamu sendiri? Padahal jarak jauh. Ini kan tinggal di Jakarta. Kamu harus syuting ke Jakarta atau si kakak ke sini, si Cici ke sini. Si Cika. Iya. Mungkin karena dia pun tahu otak aku jalannya kayak gimana gitu ya. Terus sudah tahu karakter aku kayak apa gitu. Jadi di saat aku ngasih mau nggak ini bikin ini gitu. Nggak apa-apa sih, tapi kan Tapi kan lu tahu gue lagi gini, stripping, segala macam. lu bisa Ya nggak udah. ngikutin schedule gua? Gue mengalah, gue ikutin di saat lo lagi libur syuting, gue datang deh ke Jakarta gitu. Jadi biar lebih apa ya, saling mengerti satu sama lain gitu. Karena Cika paham karakter aku kayak apa, aku pun paham dengan ketidakdisiplinannya dia gitu. Oh, kurang disiplin malah. Sangat kurang Cici. disiplin. Tapi ya udah gitu. Jadi Lucu ya? Saling menutupi lah kita. iya. Maksudnya. Jadi ya udah kita benar-benar yang coba ngejalanin ini senyaman mungkin, sekitanya nyaman Ya. banget, senyaman kitanya gitu, tanpa harus tanpa harus kayak membuang hal apa gitu. Paham gak sih? Apa sih ngomongnya, berarti gue tuh Dia jangan nengok ke gua, kan lo yang ngomong. ya pokoknya Coba nengok ke dia kali dia tahu. Tanpa mengesampingkan. tanpa Salah. mengesamping, ya tanpa harus ya gitulah. Iya. Jadi Ya, benar-benar pokoknya tuh kita ya. coba untuk sejalannya kita, senyamannya kita, yang penting sekomprominya kita, ya kayak gitu. Terus yang penting YouTube ini masih bisa jalan, konten kita masih tetap bisa ada terus dan konsisten, dan bonusnya nanti bisa dapat duit gitu aja. Ya itu kan. Jadi kita maksud aku ujung-ujungnya tuh ya gitu. Nanti kita dapat hasil loh dari hasil kita Sama-sama, berdua loh. gitu. Kita ini bangun yuk.
lu mau nggak? Ya, awalnya gitu dia, jadi kita teleponan. Lia kan terkadang kan kalau lagi gabut itu jam 1, jam 12 suka video call atau nelfon aku, yang aku posisinya di puncak, yang aku belum tidur, iya. Suka video callan, suka suka ngobrol apa segala macam, tiba-tiba siang-siang dia nelfon. Neng lu mau nggak katanya gitu, aku dipanggilin Neng sama dia. Neng lu mau nggak katanya gitu. Apaan? Kita bikin YouTube yuk berdua, soalnya belum ada konsep sister nih katanya gitu. Bener dia tapi. Iya. Saya belum ada konsep sister nih, kayak kebanyakan podcast itu rata-rata kita sendiri lah, tapi konsep sister tuh nggak ada kayak gitu. Oh boleh, tapi lu bisa nggak menyesuaikan dengan waktu gua, schedule gua. Oh coba nanti kita atur deh seperti gimana. Ya akhirnya ya berjalan lah, alhamdulillah. Udah berapa lama nih Wow The Sisters? Dari kita syuting September 2023? Ya. Tayang Oktober. Tayang Oktober pertengahan. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Seminggu drop 1 episode berarti? Yes. Setiap hari apa tayangnya? Minggu. Oh, tiap hari Ya. Minggu. Terus nyari-nyari tamunya tuh gimana tuh? Nah, Jadi harus sering ke Jakarta teman-teman. nih. Ya. Coba, nah gimana? Nah itu dia, kalau kita di Jakarta itu kita kan teman-teman banyak. Jadi kita bisa minta tolong ini, menyesuaikan jadwal Tapi kan mereka dia juga. terbang. Iya. Jadi aku Jadi memang harus ada dikorbankan juga karena harus salah satu. Kalau enggak ya itu kayak sekarang aku yang gantian ke Bali gitu. Terus kalau di Jakarta itu kalau kemarin aku masih sinetron, aku masih bisa minta tolong teman-teman sinetron aku. Oh, pantes sempat ada Amanda Manopo di Iya. awal-awal ya, Arya Salo. Iya. Jadi setelah itu baru deh tuh kalau pas di Bali kita muter otak lagi, kita nyari siapa ya. Ya karena di Bali selalu ada aja sih memang yang datang atau diam-diam tinggal di sini. Dan aku tuh kadang-kadang suka yang kayak Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Diam-diam tinggal di sini. Dan aku tuh kadang-kadang suka yang kayak aku bilang ke Cika, coba tanyain Mas Pongki mau nggak? Ya aku nggak tahu kalau Mas Pongki tinggal di sini, nggak tahu. Aku nggak tahu. Ih, kita tuh kayaknya kurang nggak tahu Kurang loh. info ya. Karena tuh info udah blar, kenapa orang masih kagak sadar ya? Gue Aku bingung, nggak udah tahu 8 kalau tahun loh. udah tinggal di sini Kak. Karena kan waktu tahun kemarin aku masih sepanggung sama Mas Pongki. Berarti ya Jadi kan aku nggak tahu, tapi aku nggak tahu. kalau dia itu tinggal di Bali. Dari belakang. MC di belakang pas itu Iya, nyanyi ya. Iya, gitu. jadi nggak nanya. Jadi nggak nanya nggak apa gitu. Jadi kita nggak tahu aku. Jadi emang bener-bener yang ya gitulah. Berarti abis ini kita harus muncul nih Bapi nih di Instagram story-nya mereka agar terjadi pertukaran informasi ke segmennya mereka kalau "Hai, kita tuh udah di Bali nih." Tapi udah banyak Jadi yang bisa tahu diajak belum sih, Kak? syuting juga web series kalau ada di Bali. Iya bener ya. Iya kan? kan? Iya benar. Ini loh sudah padahal kita dulu aku nyari loh. loh. Nah kan biar bisa breaknya crochet bareng. Enggak, jadi dulu Crochet kan aku tetap. masih sering yang kayak aku kan lebih suka akhirnya ke belakang Iya, kamera. Lia kan suka Jadi dia aku produksinya sering di luar, produksi di belakang. sini. Kadang suka nyari siapa lagi ya yang tinggal di Bali ya. Oh, diajakin waktu Wow The syuting. Sister awal-awal. Bukan, series. Untuk Oh, series. series. Jadi dulu aku produksian untuk waktu itu Maxima, terus dari screenplay kayak gitu masih kadang tuh bingung gitu nyari siapa ya yang tinggal di Bali ya gitu. Baru makanya aku bilang nggak kemarin tahu. akhirnya Pokoknya siapa dari aja. mana ya Mas Pongki kasih Nah, lu di kenapa sini? bisa tahu Udah. kita Dari undang mana? Mas Poki? Karena waktu itu gara-gara apa ya aku juga lupa. Pokoknya aku Lihat ngeliat story-nya. aku tahu kalau Kak Sofi sama Mas Pongki ada di Bali gitu. Jadi Ada di udah, Bali bukan tinggal di Bali. tinggal Lu di ngeliat? Bali, maksudnya Oh, ya, emang oke. live di Bali. Lu taunya tahun berapa tuh? Kayaknya awal
awal 2023 deh. Tuh kan Baru tahun lalu. Iya. Ya kalau aku nggak tahu sama sekali, makanya dia bilang gini, Neng coba deh Neng, lu DM Mas Mas Pongki. Pongki, ya siapa tahu mau. Lah emang dia tinggal di Bali. Heeh. Iya tinggal di Bali. Oh yaudah gue coba deh, gue coba. Jadi DM. gitu, kita kalau misalnya kebingungan gitu ya, teman-teman nggak ada yang bisa untuk jadi bintang tamu gitu ya, ya kita belaga gila aja DM-in orang. Ya sama kita juga Sumpah. DM. Waktu itu Tarisa juga, Mas Pongki, terus Oh, kita bagi-bagi tugas. Kayak gitu. Kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi Jadi tugas udah, lah. DM-in aja orang-orang. DM-DMin Iya. orang. Terus kayak berasa kenal banget gitu. Kan aku juga gitu. Halo Kak. Kita tanya Mas Pongki. Halo Kak. Ini saya Cika Waode Kak. Iya, Gitu. iya. Nggak, dia sempet tanya sama gue, ini yang Cika yang mana, yang Lia yang mana? Nih, Oh. yang ini yang main ya sinetron yang lama tuh yang 3 tahunan. Gue bilang, yang ini adeknya. Gue waktu itu nggak tahu adek apa kakak. Yang ini yang satunya yang udah tinggal di Bali. Aku malah tahu. Oh. Kalau Lia itu ada di Bali. Cuma aku nggak tahu yang mana kakak, mana yang adek kemarin. Oh iya. Oh. Tapi kalau dilihat dari muka memang dia kakak ya. Gue Aku nggak adek. mau terlibat dalam pertikaian. Aku adek ya. Iya. Tapi orang memang dari dulu sampai sekarang itu aku dibilang adek. Oh. Iya. Dia dibilang kakak. Karena bosinya? Satu karena bosinya. Mungkin kali ya. Sama Aku karena mukanya tuh yang Aku mukanya kan judes. Enggak lah kalau kata gue. karena Karena Sophie mungkin kan dia- begitu, kalau misalkan nggak kenal pasti orang ngiranya judes, Kalau ya kan? gue iya. Oh, Kalau Sophie lu juga enggak. tahu. Masa sih? Kalau gue aja ngerasa kalau gue padahal nggak judes, lagi diam aja, lagi Diam mikir. aja. Ini mau ini ya, kayaknya abis ini ntar nggak Oh, jadi judes ini. sih, udah Ya kan? judes. Coba audisi dulu, audisi. Ya. Zoom in. Aku ya. Zoom in. Oh, lu jadi Ya, voice overnya ya? voice over over-nya. ya, voice over ya. Tunggu saja, nanti malam akan aku buat engkau menderita. Kenapa gue jadi netizen? Hah? Tapi matanya oke ya dia mainnya ya, matanya oke. Padahal gue nggak ada maksud judes, Matanya. gue tuh Tapi emang tampilannya pemikir. begitu. Gue pemikir, jadi kalau udah ini tuh suka dunia tuh ketutup sama gue karena gue lagi mikir. Iya, tiba-tiba aja kan gitu. Gitu, Iya, iya. itu Lia begitu soalnya. Tapi masih judesan gue sih mukanya. Kalau dia tuh menurut gue Iya, muka anak manis, masa sih dia judes? enggak. Karena udah kenal, karena udah kenal. Coba Oke, kalau nggak kenal. aku masukin saham ke sini ya. Karena dia udah bilang aku anak manis. Oke, sekarang aku mau nanya ke Cika. Cika ini anak pertama. Sekarang kan papa udah nggak ada ya. Mama yang tinggal sama kamu. Berarti ngerawat mama juga. Terus adek juga ada di situ kan ya, adek dan suami dan anak-anaknya. Dan kamu juga membesarkan sendiri satu anak laki-laki yang sekarang SMA. Mau masuk SMA. Mau masuk SMA. Si Abang. Si Abang. Berarti single parent. Nggak ada rencana Nggak. lihat. Aduh, nggak usah Sekarang deh. aku Kenapa udah lu mau yang jawab ngomong ini ya? komentar deh bosinya. Boleh nggak saya menjawab? Boleh ya, tolong. Sekarang aku udah masuk kepala 4 karena aku udah 40 berapa gitu ya kan. Sebutin dong. Sekarang 2. Nggak apa-apa, privilege loh. Tahun ini 42. Aku udah nggak ada kepikiran untuk yang mau apa sih? Mau merit, mau apa segala gitu. Aku udah nggak kepikiran, jadi fokusnya tuh kayak sama anak aja udah. Udah nggak ada yang kepikiran gitu. Mungkin dulu masih 30 berapa gitu, Pengen masih ada partner. ya kayaknya nikah lagi ini deh. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya enggak deh. Kalau tiba-tiba ada yang datang gitu masa nggak mau? Ini pertanyaan kepo nih ala tamu ini. Enggak, masih belum yakin aja. Enggak yang menggebu-gebu harus gitu, enggak sih. Karena sendiri ternyata Karena aku udah 2 kali. Sudah 2 kali gagal loh. Ternyata 2 kali ya. Aku udah 2 kali gagal, jadi kayaknya masa mau hat trick. Bola kali ya. Iya, kayaknya jadi enggak aku. Si mama Gue juga tuh nggak. gatel gitu, Ya, ternyata oke, pengen ngomong gitu, silakan. tapi enggak usah deh. Nih. Kenapa nggak boleh malu? Kenapa malu nggak boleh? Enggak ini sih enggak mikir untuk yang ke sana juga sih aku. Kalau untuk nikah lagi aku enggak. Untuk nextnya kalau misalnya emang ada gitu ya. Lewat screening lo. Bukan lagi. Karena waktu pas 2 kali gagal itu yang menemani di saat aku lagi Susah. ininya ya ujung-ujungnya ke keluarga lagi ya dia garda terdepan banget doi si bosi Ini lucu ini. ya. Anak kedua tapi kelakuannya dia lebih gonggong ya. Oh iya, lebih dia enjong. gonggong. Jadi waktu pas dulu tuh zamannya pas baru ketok palu apa segala macam, aku nangisnya tuh bukan nangis lega karena masih ditemani sama mereka gitu loh. Jadi masih ada tetap keluarga di samping aku gitu. Aku nggak sendirian kayak gitu. Datang loh dari Bali loh. Ya iyalah ya. Oh iya.
Wow. Jadi dia tetap garda terdepannya aku. Walaupun dia dengan sifatnya yang idealis lah, dia yang keras kepalanya, dia bosi lah segala macam. Ya mau nggak mau kan kalau kita lagi apa-apa kan lari keluarga juga. Iya. Tapi kan harus ada yang gitu kan Kak? Iya benar. Iya. Kalau enggak kan, maksudnya bego terus gitu. Gitu. Iya, bener-bener. Tuh kan jutek banget dia enak mukanya. Enggak, dia realistis sih Iya. sebenarnya. Iya, Kan? lebih realistis Iya, sih emang benar sih. Iya gitu. Cuma lucu karena kamu anak kedua, kamu si Ade. Kalau di keluarga gue soalnya yang tukang gitunya gue, tapi masuk peran, Bu, karena anak pertama kan. Anak Iya. pertama. Adik gue jangan diapa-apain. Kenapa Iya, adik iya, gue iya, digini? benar. Oh, iya, iya, Kalau iya. ini kan kakak gue gitu kan. Emang Lea nggak gitu? Nggak yang kayak Lia gitu. Biasanya kan anak dua kan Lea gitu. Gitu. Dan dalam arti sesungguhnya ya, walaupun di panggung kayaknya dia, wah, Iya. gitu kan ya. Tapi sebenarnya di rumah nggak dalamnya gitu, itu maksudnya beda. adalah la gitu. Terakhir aja nginep di rumah gue, gokarnya udah jalan ke airport, gue ketok pintunya. Kenapa Kak gitu? Lah koper lo? Gitu, kopernya jadi Allahu Akbar. itu adek gue. Seriusan? Iya, makanya anak keduanya tuh bener-bener, makanya gue bilang lo anak kedua yang agak Dia lebih tangguh lebih gitu. dominan dia. Dia memang lebih dominan. Kalau anak kedua tuh Berapi-api rata-rata, sekali. lah, sampai tabur-tabur bunga gitu. Itu aku kayaknya. Iya kan? Itu Kayak aku kebalik tuh. kan? Aku tuh yang lebih chill, lebih santai, lebih ini enggak. Kayaknya tiap hari tuh winter sonata Ya, gitu buat lo ya. Ya Allah, Winter Sonata. Enggak gedebak-gedebuk aku orangnya. Kalau lihat tuh pang. Duh, pusing liatnya. Itu sifatnya siapa tuh? Mama atau papa? Siapa ya? Papa ya? Nggak tahu. Papa begitu nggak sih? Nggak tahu ya? Mama Nggak tahu. Nggak ngerti kan? Tapi kalau soal keuangan, pinteran mana nih? Ngatur-ngatur apa? Punya caranya masing-masing. Iya beda. Beda, soalnya. kita punya caranya masing-masing. Tapi memang kita hitung-hitungan ke Cina ya. Oh iya. Balik lagi. Nulis. Hitung-hitungannya kamu tulis. Aku lebih suka nulis. Oke. Iya. Misalnya? Walaupun nanti kalau udah ditulis tetap aku masukin ke laptop gitu. Iya. Tapi aku lebih baik nulis dulu. ada Excel sheet-nya. Aku nggak bisa pakai Excel sheet. Pakai apa lo tuh? Dia yang pakai Excel sheet. Heeh. Aku di note aja. Oke, kalau kamu di agak Excel sheet. ledon, agak tolil lah kayak kalau komputer. Iya. Kalau dia di Excel. Tapi ditulis. Aku awalnya Expenses. ditulis dulu, tulis tangan dulu, terus di sini di buku-buku Ya, ini. dapat, iya, kayak gue nih, gue juga tukang tulis. tulis. Nanti kalau udah rapi segala macam baru aku rapiin di laptop. Oh, oke. Itu untuk lihat pemasukan berapa lalu nanti. Ya. Oke, berarti cukup rapih ya untuk tahu harus invest berapa, apa segala macam. Kamu juga? Iya beda. Enggak. Caranya beda dia pokoknya. Aku pokoknya udah ada duitnya berapa nih, ntar udah ada di otak gitu. Dia di sini nih, yaudah, berarti ada di sini. dalam 1 bulan ini kudu ngeluarinnya berapa gitu. Ya udah, ditakernya dari situ aja. Aku soalnya males Kak. Oh, Dia tuh males yang kayak gitu-gitu. Ya, soalnya Ixing sih ya, ada Iya. bintang-bintang jauh ya di Iya, langit. jadi semuanya ada di sini. Kayak ide cerita, ide Berarti konten, lebih segala macam overthinking gitu. yang mana nih ketahuan you ya? Iya. Overthinking yang ini. Iya. Lucu ya? Lucu loh bener. Biasanya adik-adik tuh udah terima aja kakaknya suruh apa, iya gitu. Oh, aku nggak bisa tuh. Enggak ya? Dia ngasih tahu aku ini. Ih, apaan lu? Iya, udah gitu. Ya udah serah lu, kalau kamu ya udah kalau gitu. Kalau aku gitu, udah. Kalau misalkan dulu tuh kita tuh hal-hal kecilnya bisa berantem, beneran. Oke. Iya. Berantemnya beneran pesengin Bau apa? deh, bau bangke deh kalau kita deket. Enggak serius beneran. Kalau Bener, deket Kak. kita tuh bau bangke beneran. Nggak bisa. Kalau jauh baru kita wangi. Saling nyari tuh kita tuh. Iya. 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 Tapi kalau deket, bau bangke beneran. Ada aja. Ada aja hal kecil itu bisa ini. Baju aja itu bisa jadi hal berantem. Karena dia kalau misalkan mau pakai baju aku tuh nggak ngomong. Oke, tapi Iya. dipakai. Tapi dipakai aja. Tapi dibalikin Enggak. tetap. Tapi dibalikin. gitu. Enggak. Ngapain aku harus ngomong? Lagi gitu loh. Kalau aku tuh gitu. Kalau Neng gue pinjem ini ya. Oh iya, kayak tadi aku Iya. lihat tuh sama Iya. kemarin. Aku minta lipstick dong, Iya. apa gitu. Iya. Kalau aku gitu. Kalau dia mah enggak. Ambil aja. Ya itu Gitu. sifat adeknya tuh. Itu dulu. Itu Tapi adik. Kan kalau ade, sekarang udah enggak ini. kalau ade nggak apa-apa dong. Oh, iya, enak ya hidup jadi lo. Ya. Mau ngatur boleh. Iya. Mau jadi adek mauk juga lo boleh. Tapi sekarang ya udah pada tua kali ya. Jadi tuh ya udah udahlah enggak yang gimana-gimana. Malah jadi malah jatuhnya kita malah jadi lebih sisterhoodnya tuh malah lebih oke di saat 30 tahun ke atas. Dan akhirnya bisa kerja bareng bikin Wow The Sisters ini. Yes.
Ini mau dibawa kemana nih? Terakhir nih pertanyaan gue. Wow deh sisters, mau dibawa kemana? Dibawa kemana? Honor saya. Halo. Wow deh sisters. Iya. Pengennya aku sih masih pengen bikin lagi konten-konten lain. Nggak mau berhenti di satu Jadi nggak cuma acara. si talk show ini aja. Udah ada rencana mau bikin ini itu. Tapi balik lagi nunggu. Karena kan ini kan kita menginvest ya. sendiri Iya, kan. iya. Gitu. Jadi bulanannya pun aku masih pikirin gimana caranya kita nggak over budget, tapi kita masih bisa menghasilkan sesuatu yang bisa ditonton gitu aja sih. Oke. Nama channelnya sebenarnya Wow deh sisters juga. Sisters. Berarti Wow deh sisters akan melahirkan program lain yang Iya, bukan boleh. sisters berdua ini, akan ada yang lain juga di situ. Tetap konsepnya Pengennya sih berdua ya. pengen berdua Tetap aja konsepnya gitu. berdua. Tetap berdua tapi beda, Beda. konsep. Iya, Misalnya beda. Wow deh sisters Ngapain. traveling Iya. gitu, apa gitu. Heeh. Oh, manis Karena juga. mungkin aku agak pelit kali ya gitu, kayak ya udah ini Wow deh Sisters buat Wow deh aja lah gitu. Iya benar, tapi benar juga sih. Benar juga. Tapi pengennya sih nanti one day kalau misalnya emang ada rezekinya kita bikin lagi satu channel biar itu bisa jadi general konsep dari siapa apa segala macam Bisa di situ. Oke. Kamu Kayak bikin memang orang production-nya produksi ya, banget, bikin iya. production lah istilah Karena katanya PH gitu. aku udah punya. Kita namanya kan production-nya kami. Kami itu singkatan? Ya kami kami. WOD. Kami WOD. Production. Oh. Kami. Oh wow. Iya. Ini iya. sebenarnya dibuatnya tuh dulu sebelum Dulu kita bikin bikin apa-apa. YouTube channel ini. Dulu kita pas lagi gitu ya. Jadi iseng-iseng bikin film-film pendek. Orang iseng tuh makan sukro. Iya ya. Iseng. Ini isengnya Kita bikin iseng bikin gitu, perusahaan. iseng bikin apa? Bikin Mini film. mini film pendek gitu. Di mana itu kita bisa tonton? Nggak di mana-mana. Belum. Karena belum dikeluarin. Tapi waktu itu sempat Tadinya ikut mau ini ya, festival ya? Festival, tapi satu tuh kita udah masukin. Satu doang kita tapi masukinnya. Nggak lolos. Jadi Tapi- masih disimpan kan tapi? Masih. Masternya segala macam. Masih. You yang tukang simpan berarti? Iya, yang ada oke. barangnya. Kamu suka baca kayaknya? Dia Iya. ya. Kok tahu? Ih, kamu Saya menerawang dari mata ekstra kamu, bukan mata batin ya, mata Tapi ekstra. dia matanya ekstra loh. Ya udah, nggak usah matanya digituin. transparan loh. Oh, Ya, bisa iya. ini ya, Ayo transparan. teh macan. menerawang orang gitu ya. Enggak menerawang, dia ngelihat. Oh ya udah, ntar aja buat episode Iya, lain. iya, ya. iya. Nggak mau gue yang lihat-lihatan. Oke, Mbak. Takut ya. Aku juga penakut, Dia Kak. penakut soalnya. Enggak, gue nggak takut, malas aja dibahas ngapain? Iya. Kan emang udah ada di situ. Iya. Iya. Makanya aku ngajakin dia yuk bikin konten kayak begitu. Dia nggak mau. Takut aku. Padahal itu yang paling cepat loh Kak buat naik. Iya tapi enggak, males banget. Iya kan males kan? Kita tuh nggak suka yang instan-instan Enggak, gitu. udah. Satu pesan deh dari WOD Sisters buat mungkin teman-teman atau penonton Sofina Vitox yang sedang nonton yang adalah sisters kalian atau brothers lah malah atau brother and sister, tapi saat ini sedang menghadapi musim hidup di mana kalian nggak bisa akur sama saudara. Tolong semangati mereka gitu. Karena kan sedih loh kalau kita nggak bisa akur sama saudara, akur ya. sedih loh. Iya. Iya sih. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Sedih loh kalau kita nggak bisa akrab sama Kalau nggak saudara, akur ya. sedih loh. Iya. Bener-bener gitu. Jadi in a time when you need somebody, lo malah harusnya ke orang lain gitu. Dan orang lain itu kan belum tentu bisa nge-keep apa yang kita omongin gitu Betul. kan. Iya. Jadi sebenarnya sih ya namanya juga saudara, gontok-gontokan mah ya Ya udah wajar lah lah, gitu. wajar. Tapi tetap
family is number one. Iya, apapun itu yang terjadi tetap lo harus balik lagi ke keluarga lo. Karena yang support pasti cuma keluarga doang gitu. Yang lain support. Tiba-tiba diomongin di belakang. Sebel banget. Sebel, iya. Jadi buat brother and sister yang di luar sana yang nggak akur deh mendingan. Cari cara deh. Cari cara itu kayak gini. Kenalin saudara kita lebih dalam lagi tuh seperti apa. Jadi kita bisa tahu cara menanggulanginya itu seperti apa biar kita tuh bisa banjir akur. bandang kali gue ya Kayak gitu. Allah. Kan kayak aku nih, aku tuh sebenarnya kan dulu tuh malas banget dengan sifatnya dia, tapi semakin bertambahnya umur memang begini, lihat tuh harusnya kayak gini kayak gitu loh. Iya. Jadi akhirnya aku akur juga. Iya. Walaupun masih ada percikan-percikan biasa. Biasa lah. Biasa lah, Tapi namanya ada harus tetap kakak, tapi harus nggak ada apa-apa. sih. Iya. Tapi kalau nggak ada percikan juga kayaknya kok hidup lu datar ya. Benar. Ini ibu pulang ke Jakarta mau main judul apa lagi nih? Belum Kak, tapi Belum. insya Allah segera. Segera ya? Iya insya Allah. Oke, kamu nggak lagi syuting series saat ini? Baru selesai. Baru selesai. kelar. Alhamdulillah insya Allah kayaknya Kamu belum awal- tayang? Kayaknya Mei deh. Oh, Mei tayang Arab Maklum season 2. Oke, semoga kita ketemu dalam satu produksi amin. supaya breaknya bisa Iya, crochet. Itu kerjaan aku loh Kak, Iya, bener-bener it's everywhere, aku selalu Itu bawa. Maka selalu bawa dia. Oke, nanti abis ini kita akan lihat ya. Iya. Nanti gue ambil stock shotnya aja supaya gue bisa nunjukin ke Ini temen. udah kelar. Udah kelar dong. Ya lu nggak mau pulang dong? Banget ya. Belum nangis ya? Iya, bener. Belum Iya, nangis. maksudnya kita bikin lebih kayak mendayu-dayu gitu ya kayak Hah? Enggak ada yang percaya dong, nggak ada yang percaya kalau nggak ada. Nggak ada yang percaya kayak gitu. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah guys, katakan itu setiap hari. Terima kasih untuk kesetiaanmu selalu menonton Sofina Talks. Kita jumpa lagi di episode-episode lainnya. Dan ingat ya, kata mereka tadi, carilah cara untuk akur dengan saudaramu. You are loved. Bye. Keep roll. Ini sifat bosi tuh aneh karena sifat bosi tuh nggak akan sabar ngerjain kayak gini. Ini anak emang kayak dua wajah. Iya, Aneh iya. kan? Dia memang gitu. Sini bosi, kayak ada sini- kepribadian ada berapa gitu deh. Makanya Kamu aku mau tau masuk Billy nggak? psikolog. Kamu tau Billy nggak? Billy-nya Apa? Olga. Bukan. Buku. Billy. Iya, Bu, psikolog. yang- Billy yang ada berapa karakter di dalam satu badannya itu loh. Kayaknya bukan Billy deh, si Billy. Bill. Si Bill. Si Bill. Bill ya. Si Bill. Si Bill ya. Ya Billy itu siapa kayak ini? gitu. Si Bill. Si Bill. Si Bill yang ada 20 sekian. 4. Ya. 24. Tahu. Nah ini dia. Jadi ini begini caranya. Iya Allah udah gitu pakai gini lagi. Aku neneknya Tweety sayang. Oh iya, neneknya tuh itu ya. Jadi ini adalah slip knot. Iya. Oke. Terus sekarang ini aku mau bikin tas. Iya. Ya. Jadi ini kita bikin chainnya dulu. Kalau aku mau bikin kayak shoulder bag gitu ya. Loh, tunggu sebentar. Pertanyaan gue. Ketika kita start crochet, Mhm. emangnya kita udah harus tahu mau jadi apa? Ya it depends on what you want to make gitu. Iya, jadi udah harus tahu. Iya. Bukannya kita bisa bikin dia jadi kain dulu terus kita jahit gitu. Oh enggak. Itu nih. Itu buat nenek-nenek kayaknya dijadiin sarung, dijadiin selimut gitu. Oh, jadi kalau tas udah harus tahu mau tas. Iya, mau tasnya Kalau dalam mau bentuk sweater apa. udah harus tahu sweater. Yes. Oh gitu. Iya. Jadi ini aku mau bikin tas shoulder bag biasa gini aja gitu. Ini namanya kita akan membuat chain Oke. base dari si Di bawahnya. Yarn of apa bahasa Indonesianya ya? Yarn. Ya yarn over terus pull through. Yarn over pull through. Oh, Dan jadi ini tuh kayak nggak bisa- rantai. Iya, jadi Gue dulu bikin kayak gini biasanya pakai karet, abis itu dipakai deh main. iya benar. Nah ini tuh dia Anak enggak gampang gitu. ya. Jadi apa namanya ini dia ya macam gini aja kita bikin chain gini. But it cannot be too tight or too loose gitu. Oke. Jadi ya udah ini kita bikin tasnya sepanjang Jalan kenangan. ya kan gitu. Jadi ini gini. Terus nanti
Ini tinggal di, ini aku lagi mau pakai berarti gini aja. Aku mau bikin half, jangan half deh, double crochet. Jadi kalau double crochet itu naiknya tuh 3 chain gini kak. Jadi ini adalah base-nya di chain keempat. Nah aku akan baru masukin ke chain yang keempat dari hook. Kayak menarik kehidupan Susah benar-benar guys. emang ya, perasaan susah ya, tapi aku tuh selalu bilang kayak Kan ini kalau mudah salah gitu. harus bongkar lagi kan Bu. Sering kan? Sering dia. Bagaikan kehidupan kan. Iya benar. Dan orang tuh selalu yang kayak mandang gila ya lu kok bisa banget sih gini segala macam. Ini mendingan begini daripada mainan game sama ngeliatin sosmed Iya. mulu. Atau gibah. Kan aku nggak suka. Iya. Dengan gini. Jadi ini udah nih. Ini namanya kita bikin si apa namanya double crochet. Oke. Terus nanti di ujung sini kita bikin lebih gitu ya di ujung di chain yang terakhir. Terus nanti tinggal muter. Oh, Jadi base-nya dia ya, itu gitu. kayak Jadi diikat base-nya- lagi di ujung. Iya, jadi nanti ini dia muter gini nih. Ya, bulat. Iya. Tuh, Jadi kan nggak nanti bego-bego kasih- amat gue, ngerti gue. Aku Abis- bego. Aku bego. Nanti kan di ujung-ujung nggak ada, tapi kalau dia mau lebih lebar lagi, puterin lagi. Puterin lagi kalau mau Oh, lebih lebar lagi. ngerti, Bu, gitu. ngerti, Bu. Iya. Nanti abis itu tinggal naik ke atasnya gitu. Iya, gini ya. Untuk jadi bodinya. Iya kan gini kan gini. Ya. Baru tinggal dinaikin Ya, ke atas bisa, jadilah bisa, bodinya. Iya. Nanti Tinggal handle-nya pakai- bebas mau handle ya pakai ini juga atau pakai rantai atau pakai apa bebas. Oh, gitu. Jadi itu aku biasanya kadang suka di mix match atau kadang ya udah kalau lagi males pakai semuanya pakai benang rajutan gitu. Lu kalau nge-crochet sama siapa aja? Lu sendiri? Sendirian aja. Gak ada temennya, gak ada komunitas? Aku emang biasanya di rumah. Aku tuh gak suka. Gak ada komunitas. Boro-boro dia. Aku tuh gak suka. Suka dia kayak Jadi gitu. aku lebih suka di rumah. Jadi aku tuh jarang bersosialisasi. Iya. Jadi aku kerjanya di Ya, rumah, begini aja. sembari ngerajut, sambil nonton gitu. Karena anak kan sekolah lumayan lama kan. Jadi ya udah pagi-pagi mah ngerokok. Enggak. Maksudnya ngopi sambil ngerajut, sambil nonton gitu. Iya gitu. Apalagi ini suami lagi nggak ada kan, suamiku lagi pulkam. Jadi udah gini deh kerjaannya. Gue kayaknya betah deh kok nongkrong sama lo. Boleh nggak gue nongkrong sama lo main Boleh, ginian Kak. doang? Sumpah, Ya ini- kan lu nggak mau nyari komunitas tadi katanya. Enggak. Tapi ini tuh bener-bener bikin kayak edit terus ya udah sendiri banget gitu. Iya nggak gue seneng ini. Dan kayak Buat kalau diajak- overthinker ini sangat bagus Iya, menurut gue. dan ini di saat lagi begini nanti bisa tiba-tiba aku keluar oh iya idenya apa ini gini segala. Nah iya tuh suka begitu Dari dia. sini- Gara-gara kayak gini tuh ada aja idenya yang keluar. Dari sini aku jadi satu konsep. Nggak, Yang gue lagi- sangat percaya. Iya. Dia Daripada liar. yang kemarin gua kasih Iya. tahu. nah. Jadi Jadi satu konsep. Habis itu dia taruh dan langsung nelfon. Neng gue dapet konsep gini. Oh nggak gini, ditulis gini. dulu kalau Enggak, dia enggak. langsung nelfon ya. Makanya aku masih tahu dia, maksudnya biar dia Lu ingetin jadi tukang gitu. catatnya. Enggak. Enggak juga. Nanti dia lupa. Nanti kadang gini. Kan waktu itu gue udah kasih tahu. Iya, tapi gue lupa. Jadi kadang akhirnya dia langsung ngasih tahu ke anak kreatif kita, disuruh dicatat. Iya, mendingan gitu. Kalau enggak alamat, anshong banget. Boleh lihat gak? Boleh dong. Aku mah mendingan nyulam tahu. Nggak bisa aku begini. Nyulam kan juga, nyulam 2 kan? Nyulam satu doang, satu ini. Yang ini apa namanya sebutannya berarti embroider. Oh bukan embroidery. Iya. Yang kayak bunga-bungaan Iya, gitu ya. iya. Itu namanya nyulam ya? Iya. Ah, yang pakai buletan. Ya bisa pakai bulatan bisa enggak. Aku kalau nggak nyulam kalau mewarnai. Tahu kan Oh, ada senang kan? mewarnai. Ya, Yang itu ada, juga zen kan banget. ada pen by number itu. Nah itu. Ih, kicau juga mata. Tapi kalau udah jadinya tuh ya Allah cakep amat gitu. Berasa kayak painter. Kayak beneran kayak kita kayak pelukis gitu. Tapi iya, itu enak itu buat kayak Ah mau ah, Stres-stres gue amat belajar. ini.